Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas mengenai modul Crypto Money Psychology bagian pertama. Apa yang akan teman-teman dapatkan di modul kali ini? Di sini kita akan membedah faktor yang paling utama atau faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan trading dan investing teman-teman di market cryptocurrency, yaitu adalah masalah psikologi. Banyak orang yang beranggapan bahwa keberhasilan trading atau investing di market crypto itu sangat amat dipengaruhi oleh psikologi atau terkait dengan pikiran. Bagaimana kita memanajemen pikiran yang kita miliki. Nah, kira-kira kenapa psikologi ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita di market? Namun sebelum teman-teman lanjut ke bagian selanjutnya, ya, melanjutkan modul ini, alangkah lebih baiknya teman-teman lihat modul Mind dan Money Management. Karena itu adalah modul yang paling dasar yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman unlock di bagian modul ini. Kenapa? Karena ini akan jauh lebih advance, jauh lebih praktikal, dan ini akan bisa relate ketika teman-teman udah selesaiin modul Mind and Money Management. Lalu banyak orang ya yang bilang, oke, psikologi itu 80%, psikologi itu 90%, bahkan ada yang bilang, psikologi itu 100% bahkan tanpa trik, ya, tips atau metode apapun di market kita bisa jago. Tapi kenapa sih sebenarnya psikologi itu sangat mempengaruhi, ya? Di sini akan kita bahas secara detail. Pertama adalah fakta bahwa crypto market ini buka 24 jam per 7 per 365. Artinya apa? Dalam 1 tahun ya atau in the lifetime seterusnya, gak ada 1 detik pun market crypto ini tutup. Itu sangat berbeda dengan pasar uang ya, yang mana weekend tutup atau pasar saham. Weekend juga tutup dan hanya buka jam 9 pagi sampai 4 sore. Artinya apa? Kalau teman-teman di market yang lain itu ada waktu di mana jam perdagangan ini berhenti. Teman-teman bisa revisi lagi strateginya. Teman-teman bisa ya cari-cari info, riset lebih dalam tanpa teman-teman lihatin PNL. Sementara kripto ini ya bukanya 24 jam. Gak ada stopnya. Apa yang terjadi? Ya teman-teman mau gak mau scroll terus ya. Mau tidur scroll posisi. Mau kerja ya lihat porto. Yang mana itu pasti sangat berpengaruh ke pikiran yang teman-teman miliki ya. Beda dengan para pelaku di market lain. Mereka Sabtu dan Minggu ya istirahat, take a break. Ya mungkin jalan-jalan, punya hobi, spending time dengan keluarga. Tapi kita di sini seakan dikurung ya di dalam penjara yang bernama cryptocurrency ini 24 jam scroll PNL terus menerus. Itu pasti ya berpengaruh dalam psikologis yang kita miliki. Nah, ada banyak pihak yang mengungkapkan kenapa sih kok kripto ini buka 24 jam? Karena kalau quotes on quotes ya sama dengan berbagai pasar tradisional yang lain, mana kebebasan yang dimiliki? Karena kalau kita mengikuti ya jam reguler berbagai pasar-pasar yang lain ya, Sabtu Minggu tutup, ya kita nggak ada kebebasan untuk bertransaksi kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Itulah mengapa karena ada asas peer-to-peer, asas desentralisasi. Market crypto ini mau nggak mau harus buka 24 jam. Karena kita pasti tidak mau membatasi ya pergerakan user untuk saling bertukar informasi ya, bertukar uang ya di sini. Yang mana itu bertolak belakang dengan apa yang dihadirkan oleh keuangan tradisional. Nah, banyak sekali jurnal riset dan juga platform-platform edukatif lain yang mengkaji mengenai apa dampak dari market yang buka 24 jam ini. Karena memang ada studi yang mengungkapkan bahwa efek yang ditimbulkan kita terus-menerus melihat market, ya apalagi market kripto yang buka 24 jam dengan PNL yang tidak pernah berhenti itu, ya naik turunnya. Ini efeknya sama merusaknya, ya. Dengan ketika kita masuk ke kasino, tentunya ketika kita bermain di kasino, ya. Itulah mengapa secara psikologis dalam jangka panjang terus-menerus melihat market, terus-menerus melihat PNL. Ini sama merusaknya, ya, seperti kita kecanduan hal-hal negatif yang lain. Kedua adalah price swing yang sangat tinggi di kripto, ya. Jadi nggak ada yang safe ya. Mana kita lihat ya Bitcoin
aset utama di kripto itu bisa drop sampai 20% dalam waktu 1 minggu. Ini juga nggak sehat ya dengan psikologis kita yang mana human basically itu nggak suka ya kehilangan sesuatu. Apalagi kalau kita all in di market kripto, even all in di Bitcoin ini bisa drop 20% dalam waktu yang singkat ya 7 hari aja. Memang ada beberapa alasan yang sangat logik dan juga scientific. Kenapa kok Bitcoin ini yang mana dibilang ya, sebagai aset utama kok paling volatile, itu kenapa? Nah, pertama adalah kapitalisasi pasar dari Bitcoin ini yang relatif kecil ketika kita bandingkan dengan berbagai aset yang lain. Market cap dari Bitcoin yang masih relatif kecil dibandingkan dengan yang lain, ini menyebabkan ya pergerakan harga atau volatilitasnya itu sangat tinggi. Karena marketnya ini masih belum mature, masih belum dewasa. Sama seperti bayi yang masih kecil, apa yang terjadi ya mudah sakit, mudah terkena virus, rentan dengan berbagai ancaman-ancaman fisik lain ya. Tidak sekokoh kita ketika udah dewasa ini ya, pasti kena apapun ya. Ini relatif fisik kita bisa tahan. Tapi kalau masih kecil, masih bayi seperti Bitcoin ya, ini selalu quotes on quotes ya, saya bilang rewel dengan semua fluktuasi yang ada. Nah, ini data dari Coin98 di mana kalau Bitcoin ini dibandingkan ya dengan berbagai saham perusahaan besar lain, ini masih kalah ya sebenarnya dengan Apple, tapi cukup mirip ya dengan berbagai perusahaan besar lain seperti Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Tesla, dan Alibaba. Ini artinya memang Bitcoin yang mana ini adalah kelas aset yang berbeda, ini bahkan tidak lebih besar dari sebuah perusahaan multinational company. Ini tandanya apa ya? Secara kelas aset ya kita ini masih sangat kecil. Bayangkan ya, yang paling utama ini kita dibandingkan dengan suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa market ini masih belum mature, masih belum dewasa. Namun meskipun dibilang ini aset yang belum dewasa, belum dewasa, masih belum dewasa. Tapi ini adalah aset yang paling cepat untuk mencapai market cap 1 triliun US dollar. Kalau kita lihat ya di sini, Microsoft butuh 44 tahun, Apple butuh 42 tahun, Amazon butuh 24 tahun, Google butuh 21 tahun untuk mencapai market cap 1 triliun US dollar. Sementara Bitcoin hanya butuh 12 tahun untuk mencapai market cap 1 triliun US dollar. Ini data dari Visual Capitalist. Di sini kita bisa melihat ya bahwa growth Bitcoin itu sangat cepat ya, 2 kali lebih cepat daripada berbagai perusahaan-perusahaan besar ini. Bahkan 4 kali lebih cepat. Memang sekarang masih kecil ya, tapi kan kita bilangnya sekarang. Nanti ya di masa yang akan datang ini pasti jauh lebih besar ya. Karena kita lihat ya maturity growth-nya ini sangat cepat ketika kita bandingkan dengan berbagai perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, kedua, volatilitas harga atau price swing yang sangat tinggi itu disebabkan oleh kurangnya regulasi ya. Saya bilang regulasi ini sangat berpengaruh ya terhadap volatilitas ya, atau fluktuasi harga. Karena kalau memang regulasi ini kurang, manipulasi ini sangat sering terjadi. Banyak sekali ya manipulasi yang terjadi di market kripto ya. Sebenarnya bukan hanya market kripto. Market yang lain pun juga rentan dengan adanya manipulasi atau juga insider. Karena memang praktik-praktik yang tidak etis ini pasti terjadi di market apapun. Tapi karena Bitcoin, karena kripto, di sini regulasinya ini masih abu-abu. Itulah mengapa ya masih lebih banyak ya di market ini manipulasi dibandingkan market yang lain. Ketiga, karakter dari pelaku market di kripto yang mana banyak ya saya bilang anak mudanya, under 35 ya. Karakter mereka itu adalah satu, suka risiko tinggi ya, dan dua, mereka itu adalah para spekulan. Kecenderungan mereka untuk suka keluar, masuk ya, take profit dan menikmati ya, berenang, saya bilang berselancar di volatilitas yang sangat tinggi. Ini yang membuat marketnya lebih volatile lagi. Karena nggak ada yang mindsetnya ini ya untuk jangka panjang dan lain sebagainya. Itulah mengapa di sini karakternya menjadi boom and bust karena terlalu banyak spekulan di market cryptocurrency. Berbagai keadaan-keadaan yang saya bilang tidak pasti itu akhirnya menyebabkan bias atau kecacatan berpikir, masalah psikologis yang membuat tidak efektif dan maksimum
ya, trading dan investing yang kita lakukan di market cryptocurrency. Selanjutnya kita akan bedah ya berbagai bias-bias yang ada dan gimana caranya kita tidak terjebak ke bias-bias yang paling common, bias-bias yang paling umum yang akan kita hadapi ya sebagai manusia. Saya sendiri juga fighting ya melawan bias-bias tersebut supaya apa? Saya bisa lebih maksimal ketika trading dan investing di market cryptocurrency. Oke, sampai ketemu di modul kedua. Halo guys, kembali lagi di bagian kedua, Crypto Money Psychology. Apa yang akan kita bahas di bagian kedua ini, yaitu kita akan membahas ya, gimana hubungan antara psikologi ya dengan trading dan investing, terutama di market cryptocurrency secara saintifik atau secara ilmiah. Pertama ada riset dari Low dan Repin tahun 2002 yang berjudul The Psychology of Real-Time Financial Risk Processing, yang mana di sini diungkapkan dan dijelaskan bahwa trader ini yang mengalami namanya stres emosional, ini mereka cenderung membuat keputusan yang buruk. Di sini kita melihat ya gimana pentingnya stabilitas emosi ketika trading. Karena kalau teman-teman trading ya, tapi stres, punya masalah, punya tunggakan utang, atau lagi berantem sama pasangannya, atau punya masalah di pekerjaannya, ini pasti tidak akan maksimal. Di sini teman-teman harus paham ya, teman-teman harus dalam state yang sangat tenang ketika trading atau bahkan ketika investing ya, untuk membuat entry atau melakukan exit. Karena kalau teman-teman di sini stres secara emosional, ini pasti tidak akan bisa maksimal. Nah, di sini saya ungkapkan pentingnya memiliki aktivitas yang menyenangkan ya di luar trading. Misalkan teman-teman punya hobi, main futsal, main golf ya, berenang, nge-gym atau aktivitas-aktivitas lain ya. Mungkin nonton anime juga nggak masalah ya buat teman-teman yang wibu di sana. Kenapa? Karena ketika market dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ya, sometimes the best thing to do ya is nothing to do. Teman-teman nggak perlu lihat market terus-terusan ya, cari aktivitas yang lain, oke? Senangkan hatimu. Kalau udah seneng hatimu, kamu balik lagi ke market dan kamu pasti ya memiliki performa yang jauh lebih baik. Nah, selanjutnya ada riset dari Schiff et al. Tahun 2005. Ini judulnya Investment Behavior and the Negative Side of Emotion. Riset ini cukup menarik ya, di mana di sini dijelaskan bahwa individu yang memiliki kerusakan pada amigdala, ya, amigdala itu bagian di otak, ini menunjukkan bahwa keputusan finansialnya ini jauh lebih rasional tanpa emosi dan hasil investasinya ini jauh lebih optimal. Jadi di sini dijelaskan ya, ada bagian kecil di otak yang bernama amigdala, yang mana quotes on quotes ya, kalau bagian kecil ini rusak, kita malah investasinya itu jauh lebih baik ya, keputusannya jauh lebih bagus ya. Mungkin Warren Buffett ya diberikan anugerah di mana mungkin bagian kecil di otaknya ya, di amigdalanya ini mungkin rusak. Itulah mengapa dia sangat jago ya dalam investasi, sangat optimal pengambilan keputusannya. Karena ada bagian kecil di otaknya yang rusak. Dan di sini teman-teman harus pahami ya bahwa Einstein pun juga divonis ya memiliki kecacatan berpikir. Tapi kalau kecacatan berpikirnya ya membuat dia jadi orang yang paling jenius ya, kita berharap kita juga punya kecacatan berpikir supaya kita juga dianugerahi ya kemampuan yang sama. Ini menarik ya, itu tadi amigdala. Lalu bagian otak lainnya ini apa aja dan apa fungsinya, terutama ketika kita ngomongin fungsinya dalam trading, kita ngomongin fungsinya dalam investing. Pertama ini ada amigdala ya. Ini amigdala adalah bagian di otak yang sangat berkaitan ya dengan respon emosional seperti fear and greed, ketakutan dan juga kesenangan. Jadi ketika harga ini mengalami kenaikan ya, bagian di otak kita yaitu amigdala ini mengalami suatu respon emosional. Yang mana kalau kita lihat ya harga pampedak ya, wah kita seneng ya, sangat-sangat euforia. Tapi ketika harga ini dampedak ya, kita mulai takut ya, kita mulai panik, mulai keringat dingin. Itu yang disebabkan oleh amigdala. Yang mana amigdala ini memberikan respon emosional. Tapi ketika orang bagiannya ini rusak, kayak saya bilang quotes on quotes, nggak bisa berfungsi ya dengan optimal, ini yang terjadi justru kita harga naik ya biasa aja, kita turun pun juga nggak nangis ya.
Yang mana ini membuat keputusannya jauh lebih rasional sehingga hasil investasinya ini jauh lebih optimal. Nah, kedua ada bagian prefrontal cortex, di mana bagian ini adalah bagian yang menyeimbangkan amigdala. Jadi amigdala tadi terkait dengan respon emosional, namun bagian ini terkait dengan perencanaan, ya, pengambilan keputusan dan juga pengendalian diri. Jadi ini berfungsi ya. Ketika teman-teman ini mau merencanakan sesuatu ya, bagian logisnya ini udah dapat nih ya. Oke, misalkan di sini teman-teman lihat marketnya naik nih ya. Oke, saya euforia. Apakah saya akan FOMO atau apakah saya akan membeli di area tertentu? Ya, ini teman-teman merencanakan dan mengambil keputusan ya. Oke, marketnya naik, tapi ya saya nggak akan masuk sekarang. Saya nunggu dia retrace di area tertentu baru saya melakukan pembelian. Nah, ini fungsi dari prefrontal cortex. Yang mana teman-teman harus pahami ya, otak ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya hipokampus ini adalah bagian di otak yang berfungsi ya membentuk memori atau memberikan navigasi spesial. Artinya apa di sini? Kejadian-kejadian yang ada di masa lalu itu memberikan teman-teman ya pemahaman tentang hari ini. Tentang bagaimana teman-teman akan mengambil keputusan investasi sekarang atau ke depannya ini dari berbagai pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu. Jadi di masa lalu misalkan teman-teman ketika Januari ya, selalu jackpot. Itu apa yang terjadi ya? Sekarang ketika Januari lagi, teman-teman akan jauh cenderung lebih agresif. Lalu dulu misalkan teman-teman ketika membeli koin-koin low caps ya ini untungnya berkali-kali lipat. Itu teman-teman akan memiliki kecenderungan untuk membeli koin low cap. Tapi kalau dulu misalkan teman-teman beli big cap tapi rugi besar, teman-teman ada kecenderungan untuk menghindari big cap. Inilah yang ditimbulkan ya oleh hipokampus ya, bagian di otak. Dan ini juga ada riset yang menarik ya dari Camelia Kuhnen dan Brian Knudsen, di mana riset yang berjudul The Neural Basis of Financial Risk Taking ini menjelaskan ya kalau aktivitas di bagian otak terkait dengan kesenangan, nucleus accumbens dan ketakutan, insula, ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan menghindari risiko. Jadi ketika kita seneng ya atau sedih, ini memiliki kecenderungan ya kita mau agresif atau lebih pasif di market itu. Dan selanjutnya ya ini sedikit pembahasan mengenai apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita melakukan trading, ketika kita melakukan investing di market cryptocurrency. Nah, ini riset dari Leno 2017, ketika kita trading ya, hormon stres di air liur itu mengalami peningkatan ya. Jadi teman-teman kalau trading ini cenderung stres, cenderung tambah ya jumlah air liurnya. Itu menunjukkan kalau teman-teman ini sebenarnya lagi gelisah. Gelisah apa? Ya gelisah dengan posisi yang lagi teman-teman buka. PNL portofolio yang teman-teman hold. Karena ya mau nggak mau ya marketnya buka 24 jam ya stresnya meningkat ya. Produksi air liur kita ya ini juga mengalami peningkatan. Ini dari riset yang diungkapkan oleh Leno tahun 2017. Nah kemudian ada riset dari SIH 2016. Pupil mata melebar ketika mau mengambil keputusan saat trading. Nah ini pasti teman-teman bisa relate ya, lihat harga pampedak, waduh ya, langsung matanya hijau. Ya, apakah saya beli di sini? Sama juga ketika teman-teman melihat portofolionya di pagi hari, wah, kok merah ya? Ada crash ya, ada big event, ya, ada selling moment di sini. Terus teman-teman lihat portonya turun signifikan, pasti ya mata melebar ya pupilnya, sehingga membuat ya kita cenderung ya panik lagi setelah kita melihat ya ada pergerakan atau event tertentu di market. Nah, selanjutnya juga riset yang sama dari SIH 2016, di mana di sini disebutkan bahwa rangsangan otak ini meningkat ketika kita mengambil keputusan trading. Ya jelas ya, di sini kalau kita lihat ya trading ya dengan risiko yang tinggi, ya pasti otak kita juga mengalami impuls-impuls tertentu ya terkait dengan kepanikan, kesenangan, ya euforia. Ya mana kalau diterusin ya secara jangka panjang, ya ini pasti ada kerusakan di otak kalau kita nggak bisa manage itu dengan benar. Kemudian dari Mitten 2002 mengungkapkan kalau detak jantung ya itu meningkat ketika kita lihat market. Ya ini beda ya dengan ketika kita lihat pasangan ya. Kalau mungkin di pasangan ya berdebar ya, tapi kalau lihat ya PNL ini lebih berdebar lagi ya.
lebih deg-degan lagi. Kadang teman-teman mungkin chatting ya dengan pacar ya, gebetan atau istri. Ya ini berdebarnya berbeda dibandingkan ketika melihat notifikasi likuidasi ya. Lihat chat ya dari gebetan yang mungkin berdebarnya dikit, tapi kalau wah, liquidation alert ya. Ini wah lebih deg-degan lagi ya. Ini yang terjadi dengan detak jantung kita ketika kita sedang ya involved dengan market. Ini research dari Mitten 2002. Dan kemudian ada low dan rapin, di mana di sini diungkapkan ya ketika kita involved dengan market, rasanya kulit ini seperti kesetrum. Ya, selalu ada rangsangan di kulit kita seakan-akan tersetrum. Ya, ini mungkin sama ya kalau kita bayangin di market, ini kita lagi lihat apa ya, naik atau turun, ya, pasti ada sensasi tertentu ya di semua organ tubuh kita. Salah satunya juga di kulit. Nah, di sini udah paham ya, secara saintifik ini gimana ya efek dari market ketika kita trading, ketika kita investing di market cryptocurrency. Jadi sampai jumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di bagian ketiga, Crypto Money Psychology. Apa yang akan dibahas di bagian ketiga ini ya? Di sini akan dijelaskan mengenai mekanisme dalam otak yang menyebabkan ya terjadinya berbagai bias. Kita udah bilang sebelumnya, bias itu adalah salah satu bentuk dari ketidaksempurnaan ketika kita berpikir. Namun sebenarnya apa yang menyebabkan bias ya yang kita alami ketika kita lagi trading, ketika kita lagi investing, itu kira-kira apa yang menyebabkan? Pertama, kita harus memahami bahwa otak kita itu terbagi ke dalam dua sistem. Nah, sistem pertama itu adalah bagian otak yang cenderung lebih cepat dan intuitif, di mana di sini adalah bagian ya otak yang mempengaruhi emosi yang kita miliki. Bagian pertama di otak atau sistem 1 ini yang cenderung cepat ya terkait dengan respon-respon emosional. Dan yang kedua ini adalah bagian sistem di otak yang cenderung lambat. Sehingga karena lambat ya ini terkait dengan pengambilan ya keputusan yang berkaitan dengan analitis dan memerlukan usaha mental tertentu. Yang mana ya biasanya ketika kita menggunakan sistem 2 di otak, ini kita mengambil keputusan yang jauh lebih rasional daripada ketika kita menggunakan sistem yang pertama. Nah, yang terjadi ketika teman-teman mengalami yang namanya ketidaksempurnaan berpikir atau bias, ya, ketika mengambil keputusan sehingga tidak jernih, ini adalah ketika ya sistem pertama ini jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan sistem yang kedua. Dan di sini saya akan jelaskan berbagai bias-bias yang terjadi ketika sistem pertama atau sistem ke-1 ini lebih dominan daripada sistem yang kedua. Nah, teman-teman harus pahami bahwa bias dari sistem pertama itu terbagi lagi menjadi 2 jenis bias. Pertama, itu adalah bias kognitif, yang kedua adalah bias neurobiologi. Apa itu bias kognitif? Bias kognitif itu adalah suatu kesalahan berpikir yang terjadi ketika otak kita ini cenderung sangat emosional. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengambil keputusan itu secara objektif. Ketika kita memiliki bias kognitif, ini kita memiliki kecenderungan untuk mengabaikan data dan fakta yang ada. Karena apa? Otak kita udah emosional, ya, kita udah marah dulu, ya, misalkan kita udah seneng dulu. Sehingga semua faktor-faktor yang ada, ini kita cenderung tidak lihat atau tidak kita perhatikan sama sekali. Oke, itu adalah bias kognitif. Nah, pertama, contoh dari bias kognitif itu adalah confirmation bias atau bias konfirmasi, di mana seseorang ini memiliki kecenderungan untuk hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ada di pikiran dia. Jadi ketika dia sudah fanatik ya terhadap suatu ide tertentu atau berinvestasi pada suatu aset tertentu, saham tertentu, kripto tertentu, mereka cenderung hanya mau mendengarkan berita positif tentang aset yang mereka investasikan. Mereka nggak mau nih dengerin feedback negatif ya, point of view ketika tesis kita salah, karena kita hanya melihat hal-hal yang positif dari tesis yang kita miliki tersebut. Nah, kedua itu adalah overconfidence bias, di mana ini adalah bias yang cenderung didapatkan ya mereka yang masih baru atau pemula di market, dapat beginner's luck, merasa jago dan overconfidence-nya naik atau dia cenderung lebih dan sangat overconfident. Nah, selanjutnya ada herd behavior, di mana di sini kita cenderung lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain
daripada analisa kita sendiri. Ya, itulah mengapa banyak yang rugi ya, karena cenderung mengikuti ya orang lain dan tidak memiliki analisa sendiri. Nanti berbagai bias kognitif ini akan dibahas lebih lanjut ya pada modul-modul selanjutnya. Nah, selanjutnya ada loss aversion, di mana orang ini cenderung ya kalau harga aset yang dimiliki turun, ya ini dia jauh lebih stres ya daripada harga aset tersebut naik. Atau apa? Ya, desperation yang kita dapatkan ketika kita mengalami kerugian itu jauh lebih tinggi daripada ketika kita mengalami keuntungan ya, kesenangannya. Nah, bias ini ya dicontohkan ya dengan orang-orang yang cenderung ya nggak mau melakukan cut loss ya, atau melakukan invalidasi ya posisinya ketika mereka ini terbukti salah. Sehingga apa? Ya, kerugian yang mereka alami ini jauh lebih besar. Nah, kalau bias neurologi ini kaitannya langsung ya dengan kesalahan sistem dalam otak. Karena ini sifatnya lebih ilmiah ya, lebih biologis ya, lebih anatomis. Yang mana bias-bias neurobiologi ya, contohnya nanti akan saya jelaskan, itu terjadi karena memang ada bagian di otak ya yang ini salah secara biologis. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bias neurobiologi. Nah, pertama ada yang namanya bias emosional, di mana kita ini cenderung mengedepankan emosi yang kita miliki, emosional yang kita miliki daripada rasionalnya. Itulah mengapa ya kadang kita marah-marah sendiri dengan market ya ketika lagi turun, tapi kita nggak menganalisa mengapa market turun, atau bisa aja ya kita terlalu over euforik dengan market, padahal kita nggak tahu marketnya itu naik kenapa, tapi udah euforik duluan, sehingga kita nggak mawas diri dengan potensi pergerakan market selanjutnya. Ini sangat sering terjadi ya, bias emosional. Selanjutnya ada bias memori, yang mana keadaan di masa lalu ini sangat memiliki ya pengaruh terhadap pengambilan keputusan kita sekarang. Misalkan dulu saya jackpot dari meme coin, berpikir terus menerus dia bisa jackpot dari meme coin. Atau dulu saya dulu pernah rugi di kripto, saya beli topnya 2021 misalkan. Akhirnya sekarang saya nggak berani ya masuk kripto, saya dulu pernah rugi, saya trauma. Ini adalah bias memori yang mana harus teman-teman singkirkan. Nah, selanjutnya ada bias proses hadiah, yang mana kadang ya otak kita ini memiliki kecenderungan untuk lebih suka dengan yang namanya instant gratification. Ini artinya apa? Kita membeli suatu aset baru naik 10%. Ya, kita kita jual. Semuanya dijual. Padahal ya kita proyeksikan aset tersebut itu bisa naik sampai 100%. Ya, tapi kita jual ketika 10%. Karena otak kita ya ini punya kecenderungan ya untuk puas ya dengan sesuatu. Yang mana harusnya ya kita ikutin trade plan dan kita ready ya dengan risiko terbaik atau risiko terburuk. Oke ya, itu adalah pemaparan mengenai berbagai jenis-jenis bias serta kenapa sih ya bisa terjadi bias di pikiran para trader. Kita bertemu di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di bagian keempat Crypto Money Psychology. Apa yang akan kita bahas di modul keempat ini? Kita akan menjelaskan mengenai pola perilaku manusia, terutama di sini para trader dan investor di market kripto, serta kajian dari teori-teori perilaku yang mana sudah dikaji ya oleh berbagai pakar sebelumnya, dan kita akan jelaskan ya kira-kira apa kaitan mengenai teori-teori perilaku tersebut dengan para trader dan investor kripto. Pertama, ini adalah teori yang paling terkenal yang mendasari ya berbagai teori perilaku yang ada, yaitu adalah Theory of Recent Action atau TRA. TRA ini diciptakan oleh Martin Fishbein dan Isaac Asen 1967. Nah, TRA atau Theory of Recent Action ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa pola perilaku tertentu itu sangat dipengaruhi oleh niat terhadap perilaku tersebut. Yang mana niat ini juga disebabkan oleh berbagai variabel-variabel independen yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini source by Wikipedia, di mana perilaku itu sangat dipengaruhi oleh niat kita ya terhadap perilaku tersebut. Yang mana niat terhadap perilaku itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sikap kita, dan kedua adalah pandangan norma kita ya terhadap perilaku tersebut. Jadi di sini ya behavioral intention atau niat perilaku ya terhadap suatu perilaku tertentu ini dilihat ya sebagai suatu variabel mediasi. Yang mana ya tanpa adanya attitude ya, tanpa adanya subjective norm, ini tidak mungkin ya ada suatu niat yang mana niat ini berpengaruh ya terhadap
perilaku kita terhadap sesuatu. Jadi di sini ditekankan ya di TRA ini bahwa niat itu adalah hal yang paling utama ya, paling penting terhadap perilaku seseorang terhadap sesuatu. TRA ini memang juga ada kaitannya dengan dunia trading, dengan dunia investing. Karena keputusan kita ya untuk melakukan trading, investing, mengeksekusi sesuatu yaitu sangat dipengaruhi oleh sikap dan juga norma sosial. Contohnya apa? Misalkan kita sebagai seorang trader, investor di market kripto, ini kita memiliki suatu strategi tertentu, pendekatan tertentu yang mana strategi tersebut juga didukung oleh orang-orang lain yang mengungkapkan bahwa strategi tersebut ya ini sangat produktif, menghasilkan dan juga menguntungkan. Misalkan ada sekelompok grup ya, let's say Akademi Kripto. Nah di Akademi Kripto ini orang-orang yang trading menggunakan SMC ini dianggap cukup profitable, atau orang-orang yang trading dengan ICT dianggap profitable ya dengan teman-teman di dalam komunitas, atau ya, teman-teman yang trading menggunakan price action yang sederhana ini dianggap menguntungkan. Jadi trader ini memiliki suatu konfirmasi ya atas niat tersebut, atau ya pengakuan norma sosial, sehingga terbentuklah suatu niat untuk trading yang mana akhirnya mendukung perilaku dia untuk akhirnya trading di market cryptocurrency. Nah, selanjutnya ada Theory of Planned Behavior atau TPB yang mana ini diungkapkan oleh Icek Azen tahun 1985. TPB atau Theory of Planned Behavior ini adalah teori kembangan dari Theory of Reason Action atau TRA, di mana di sini ditambahkan satu variabel independen terhadap model penelitiannya ini. Kalau ini ya bagian dari ID thesis, di mana di sini dijelaskan ya suatu perilaku tertentu itu sangat dipengaruhi oleh niat. Yang mana kalau tadi di Theory of Reason Action atau TRA, niat itu dipengaruhi ya oleh sikap dan juga perspektif norma atau norma sosial terhadap sesuatu. Nah ini ditambah lagi ya perceived behavior control atau persepsi kontrol perilaku. Apa maksudnya persepsi kontrol perilaku? Nah, perceived behavior control ya atau persepsi kontrol perilaku itu adalah kaitannya ya dengan seberapa yakin dan percaya kita terhadap kemampuan kita ya untuk melakukan sesuatu tersebut ya. Ini terkait dengan self efficacy ya atau seberapa ya kita confident, seberapa kita yakin dengan kemampuan dan kekuatan kita terhadap suatu perilaku yang akan kita lakukan tersebut. Nah, TPB sendiri ini mengkaji ya mengenai sikap, mengenai subjective norm dan juga terkait dengan kontrol perilaku ya terhadap sesuatu yang akan kita lakukan ketika kita mau trading, ketika kita mau investing di market kripto. Nah, di sini dijelaskan kalau trader ini dengan market ya pandangannya sikapnya itu positif ya, didukung dengan ya komunitas ya seperti Akademi Kripto gini misalkan, teman-teman yang memiliki satu kesamaan visi ya tujuan untuk bisa memperoleh keuntungan di market, dan ketiga ya ini didukung oleh keyakinan yang kuat ya, self efficacy yang tinggi terhadap dia punya suatu sistem, terhadap dia punya suatu keyakinan, suatu metode untuk bisa memperoleh keuntungan di market. Ini mereka akan cenderung lebih berani ya untuk bersikap. Mereka akan cenderung ya lebih take trading ini seriously hingga akhirnya mereka bisa memperoleh hasil atau memperoleh keuntungan di market. Jadi itu ya adalah kajian TPB ya, atau Theory of Planned Behavior ketika kita korelasikan ya ini dengan perilaku dan sikap para trader. Nah, selanjutnya ada Expected Utility Theory ya. Ini adalah teori yang diungkapkan oleh Daniel Bernoulli ya, 1738. Apa itu expected utility theory? Expected utility theory itu adalah suatu teori yang mengungkapkan bahwasanya seseorang itu selalu memaksimalkan utilitas yang mungkin dia peroleh. Apa itu maksudnya ya utilitas kalau kita lihat dari perspektif trader, ya, investor dan market. Jadi pada dasarnya trader atau investor itu selalu melihat peluang dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi. Jadi trader itu selalu mengambil opsi dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi. Nah, apa sih kaitannya ya expected utility theory ini dengan ketika kita trading ya? Ketika kita trading itu ada sesuatu yang namanya risk and reward, di mana di situ kita melihat ya berapa jumlah yang kita risikokan dengan jumlah atau potensi yang bisa kita dapatkan returnnya. Di situ kita harus mencari setup trading ya, setup swing trading yang mana
risk to rewardnya itu positif. Tandanya apa? Ketika kita merisikokan satu, itu kita memperoleh harus lebih dari satu. Misalkan ketika posisi kita gagal, ya, kita kehilangan 10% dari modal. Tapi ketika itu berhasil, kita harusnya mendapatkan lebih dari satu. Bisa aja 20%, bisa aja 30%. Karena kalau kita lihat ya di expected utility theory, ya, trader itu selalu menimbang potensi keuntungan dan juga pastinya menimbang potensi kerugian. Jangan sampai potensi kerugian ini jauh lebih tinggi daripada keuntungan, atau dalam tanda kutip ya kita jadi trader yang tidak profitable. Sehingga teori ini ya mengkaji memang kita itu harus melihat potensi keuntungannya, ya. Kira-kira dari expected utility theory, ya, besaran keuntungan ini make sense nggak dengan tingkat risiko yang kita ambil. Dan kita harus paham ya, bahwa keuntungan ini harus jauh lebih besar daripada potensi kerugian yang mungkin kita dapatkan. Oke, itu adalah penjelasan ya beberapa pakar-pakar teori perilaku yang mana kita kaitkan dengan teori perilaku para trader dan juga investor di kripto. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di bagian kelima, Crypto Money Psychology. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan membahas bias kognitif yang saya bilang paling populer, paling sering teman-teman temukan dan alami. Saya juga mengalaminya, ya, kita semua mengalaminya. Tapi ini sangat sering dialami oleh para pemula, yaitu adalah bias overconfidence atau overconfidence bias. Ya, mau nggak mau memang kita harus ungkapkan ya, bias ini sangat sering terjadi di kalian para pemula ya. Biasanya baru kenal market beberapa bulan, baru involve di sini ya dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi kalian selalu ya memiliki ya bias kepercayaan diri yang terlalu tinggi atau overconfident ini. Nah, di sini diungkapkan ya dari Schwab's Asset Management, di sini kita bisa baca ya. Teman-teman yang paling sering ya terkena bias overconfident sehingga mereka take action ya dengan sangat berani, itu adalah mereka yang berada di usia under 35 atau di bawah 35 tahun. Dimana di sini ya mereka yang di bawah 35 tahun ini terlalu ya kadang mengoverestimasi apa yang mereka miliki atau kemampuan yang mereka miliki. Jadi mereka ini cenderung ya lebih merasa ya terlalu pintar, terlalu ini, terlalu itu. Itulah bias ya overconfident. Kenapa sih bias ini sering ya dialami oleh para pemula ya? Teman-teman harus paham. Biasanya ya mereka itu masuk ketika market lagi enak atau mereka masuk tepat right ya before bull run. Sehingga apa yang terjadi ya mereka ini berada di fase yang mana semuanya ini sangat mudah. Sehingga mereka meng-underestimate ya potensi kerugian, potensi downfall, potensi downset, potensi koreksi, potensi retracement yang mungkin terjadi, sehingga mereka itu terlalu percaya diri. Dan kita bisa lihat ya, kadang yang merasa terlalu percaya diri ya karena series of winning ya, series of luck ya, itu pada akhirnya ya akan dihumble oleh market atau market will humble them. Market akan membuat ya mereka ini merasa lebih ya dihumble supaya mereka ini tidak merasa memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Kira-kira apa aja yang menyebabkan yang namanya overconfident bias ini? Nah, pertama adalah masih sedikit yang dipelajari. Jadi mereka ini yang memiliki kecenderungannya, ilmunya ini masih sedikit, belum banyak yang dipelajari, ya jam terbangnya belum tinggi. Ini mereka cenderung merasa overconfident. Jadi ada istilah ya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Semakin tong tersebut berisi dengan air, ya ini bunyinya semakin tidak nyaring. Kalau itu tong full ya dengan air, ya ini dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tapi kalau kosong ya bunyinya ini selalu berisik. Nah, kedua ya karena mereka nggak belajar apapun ya, they studied nothing. Itulah mengapa ya mereka ini cenderung sangat optimis ya. Optimismenya ini terlalu tinggi. Karena apa? Karena mereka hanya lihat sunshine and rainbow ya. Mereka masuk di keadaan market yang tepat ya. Mereka menganggap ya bahwa ini akan selamanya seperti ini ya. Kalau ya uang saya bisa berganda ya dari sini ke sini, ini seberapa kali lipat ya. Ini bayangkan kalau beberapa tahun ke depan.
Ya, mereka nggak mikir ya adanya siklus market yang berubah, adanya koreksi yang membuat portofolio mereka ini juga mengalami yang namanya drawdown. Atau kadang kalau mereka trading ya tiba-tiba market ini berubah ya karakternya menjadi sangat choppy ya, sulit mencari entry dan invalidasi, sulit menentukan bias sehingga mereka mengalami yang namanya kerugian. Nah, selanjutnya ada Dunning-Kruger effect atau efek Dunning-Kruger. Apa ini maksudnya? Jadi mereka yang pertama ya memiliki knowledge yang paling sedikit, ya ini merasa paling confident, overconfidentnya ini di all time high. Kemudian mereka ini menyadari ya bahwa mereka ini tahu sedikit ya, itu semakin bertambahnya knowledge mereka, confident mereka malah semakin turun. Dan semakin mereka mempelajari sesuatu, knowledge-nya makin banyak ya, confident-nya makin turun. Selanjutnya ya ini mereka mempelajari sesuatu yang baru dan merasa ya bahwa semakin ya banyak knowledge-nya lagi, ya ini confident-nya akhirnya juga semakin naik lagi. Setelah mereka merasa ya paling jago terhadap sesuatu sehingga akhirnya di-humble ya suatu keadaan tertentu. Lalu kita sebagai trader, sebagai investor di kripto, apa sih yang harus dilakukan ya supaya tidak terjebak dalam bias ini? Pertama adalah memahami bahwa bias ini ada ya. Sama seperti penyakit-penyakit tertentu ya. Terlalu percaya diri ya saya bilang ya. Kepedean lah ya. Itu ada biasnya dan kita semua bisa mengalaminya ya. Tak terkecuali adalah saya. Itulah mengapa kalau kita look at the mirror ya, lihat di cermin, kita harus paham ya bahwa hal ini mungkin terjadi. Hal ini sangat possible ya untuk happen ke kita semua. Itulah mengapa ya pahami ini ada dan jangan sampai kita terkena bias ini. Nah, 2, batasi ekspektasi yang dimiliki ya. Jadi jangan memiliki ya target yang terlalu berlebihan. Kita lebih baik ya punya target slow and steady rise ya daripada parabolic rise tapi juga parabolic down ya. Jangan sampai. Jadi kita harus memanage ekspektasi kita karena satu-satunya yang bisa membuat kita kecewa ya itu adalah ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Dan ketiga ya, jangan hanya lihat potensi keuntungan. What if portofolio saya bisa naik puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Dan juga dilihat ya, what if ketika saya kehilangan setengah uang yang saya miliki, apakah saya akan tenang atau saya akan tidak tenang. Itu harus teman-teman pahami ya ketika teman-teman involved di market cryptocurrency. Jadi itu adalah overconfident bias dan cara melawan overconfident bias. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di modul ke-6 Crypto Money Psychology. Di modul ke-6 kita akan membahas mengenai bias yang hampir semua orang pernah alami dan mungkin alami sehari-hari, yaitu adalah herding behavior. Saya tidak merasa ya yang paling bebas dari bias. Karena apa? Karena saya juga manusia. Saya pun juga mengalami ya yang namanya herding behavior ini. Jadi saya tekankan di sini semua orang bisa mengalami yang namanya herding behavior. Tak terkecuali juga adalah saya. Jadi apa itu sebenarnya herding behavior? Nah, herding behavior adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang ini memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang mayoritas orang lakukan tanpa mereka melakukan suatu analisa mandiri. Jadi hal ini sangat sering terjadi karena kita adalah makhluk sosial. Kadang kita mengikuti memang sosial ya. Orang ini trennya lagi apa, orang melakukan sesuatu apa ya kita ikuti. Biasanya juga dibilang sebagai fear of missing out atau FOMO. Nah, kalau di bidang investasi atau trading, ini kalau di bidang investasi ya, biasanya ketika orang ini ngomongin suatu aset tertentu ya di sosial media, lalu teman-teman tanpa melakukan analisa ya, tanpa menggunakan strategi tertentu, tanpa mengetahui aset ini apa, teman-teman ikut langsung main beli. Nah, kalau di trading biasanya ketika teman-teman lihat chart dan lihat chartnya ini parabolik, kemudian teman-teman decide untuk ikut masuk, atau ketika chartnya turun teman-teman decide buat jual. Nah, ini adalah salah satu ya jenis herding behavior yang teman-teman dapat ketika teman-teman ini sedang trading. Kira-kira apa yang menyebabkan bias ini bisa terjadi? Nah, pertama tak lain dan tak bukan karena adanya sosial media dan juga influencer pasti. Dimana kalau kita lihat peningkatan sosial media itu juga peningkatan jumlah informasi yang masuk ya, ke semua individu, terutama informasi terkait dengan kripto. Ini ada source dari Finance Online, dimana di sini ya, kalau di
seluruh dunia ya. Ini hal yang sering membuat FOMO ini justru Facebook ya, baru kemudian Instagram dan sosmed lain. Yang mana hal yang paling ya membuat FOMO itu adalah travel ya, event dan juga makanan. Dan kita juga bisa lihat ya, kalau memang FOMO ini kebanyakan memang menyebabkan envy. Kenapa? Karena kadang orang ini juga nggak bisa mengikuti hal yang sama. Jadi kalau kita lihat envy ya di sosial media, yaitu memang hal yang sangat biasa. Kalau di kripto ya, mungkin nggak envy ya, tapi FOMO ya. Ada orang ngomongin koin ini, kayak saya juga harus beli koin ini. Oh ada ini melakukan project ini ya, saya juga harus melakukan project tersebut. Berinvestasi di project tersebut. Hal ini memang tidak bisa dibendung dengan adanya gelor ya of information di sosial media yang mana memang terjadi ya. Sampai detik ini kita bisa melihat fenomena tersebut. Yang kedua ya, biasanya FOMO itu disebabkan karena kurangnya info. Kurang info jadinya FOMO. Dia nggak tahu ya, tapi orang lain ada yang merasa tahu, jadi dia mengikuti orang lain yang merasa tahu. Padahal yang merasa tahu ini belum tentu memiliki info juga ya. Orang yang merasa tahu ini FOMO karena orang lain, orang yang nggak tahu ini FOMO dengan orang yang merasa tahu. Ya itu adalah hal yang terjadi ya di dunia modern sekarang. Oke? Karena kalau knowledge kita itu semakin tinggi, saya gambar kurvanya ya. The more knowledge you know, the more you will not have this behavior ya, atau herding behavior. Semakin kamu tinggi knowledge yang kamu miliki, semakin tinggi pula rational decision yang akan kamu ambil. Selanjutnya adanya feedback loop. Apa itu feedback loop? Suatu tren itu akan dikonfirmasi kuat ya ketika banyak orang yang melakukan. Ya, orang melakukan tren tertentu, kemudian tren tersebut ya semakin lama semakin kuat. Dan kita yang melihat tren itu kuat, kita pun akhirnya juga ikut-ikutan ya tren yang dibilang kuat ini. Sehingga itu menjadi suatu feedback loop dan membuat efek ya, saya bilang seperti bola salju yang semakin besar. Lalu gimana ya caranya supaya kita terhindar dari bias ini? Nah, pertama adalah perbanyak pengetahuan. Karena orang-orang yang merasa tahu ya ini sebenarnya mereka yang tidak tahu sama sekali. Dan kedua ya, biasalah untuk jadi independen. Jangan kita ikut analisa orang, tapi kita buat analisa sendiri. Jangan ikutin apa yang saya lakuin, tapi pelajarin mengapa saya melakukan hal tersebut. Oke? Baru teman-teman kalau paham thought prosesnya, kenapa saya mengambil decision tertentu di market, ya teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk mengambil decision tertentu juga. Ya. Nah, selanjutnya jangan menggantungkan diri ke sosok idola. Jangan gantungkan idola ini ke siapapun, influencer, ya, edukator, ya, atau ke saya, ke siapapun. Karena itu adalah uang teman-teman sendiri, ya, itu portofolio teman-teman sendiri, capital teman-teman sendiri. Jadi harus independen, jangan gantungkan ke orang lain. Karena nggak ada Superman di market, semua orang di sini bisa dan berhak untuk melakukan kesalahan. Jadi the only person you can trust is yourself. Oke? Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di modul ke-7 ya, Crypto Money Psychology. Dimana di sini kita akan membahas ya salah satu bias yang teman-teman sering alami, yaitu adalah loss aversion bias. Balik lagi ya, bias ini dialami oleh semua orang ya, karena ini sangat manusiawi ya, bias yang hampir ya semua orang akan mengalami ini. Nah, apa itu sebenarnya loss aversion bias? Loss aversion bias ini adalah suatu bias di mana manusia ini secara umum lebih bereaksi terhadap kerugian daripada keuntungan. Jadi memang ketika teman-teman ini rugi ya, rasanya itu jauh lebih nyesek daripada happy-nya ketika teman-teman ini memperoleh keuntungan. Dimana ketika kita bawa dari perspektif investasi, di sini teman-teman ini jauh lebih concern ya, nggak enak hatinya dengan suatu kerugian. Bahkan ketika kerugian ini jumlahnya sama ya, dibandingkan teman-teman juga memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sama. Jadi misalkan loss aversion ini ya, porto kita naik 10% misalkan. Jadi teman-teman mungkin ya oke, ya fine, naik 10%, nggak terlalu happy. Tapi kalau itu drawdown ya 10%, apa yang teman-teman alami ya, teman-teman akan merasa sangat bad mood. Jadi rasa hancurnya, hampanya, ya nggak enaknya, kehilangan 10%, ini mengalahkan ya rasa senengnya kalau itu cuma 10% kenaikannya. Ya itu adalah loss aversion bias. Yang mana di sini bisa teman-teman lihat ya dari chart ya, ini dari Economics Help, di mana rasanya losses ya, misalkan dalam jumlah yang sama 100. Ini more painful
ya daripada enjoyment atau enjoyment ya ketika kita memperoleh keuntungan yang sama ya, outcome $100 naik gains ya. Ini nggak akan ya menyamai ya rasanya kita kehilangan $100. Dan ini adalah bias loss aversion yang sangat manusiawi ya. Nah, di sini teman-teman harus memahami ada perbedaan ya antara loss aversion dan juga risk aversion. Oke, apa itu risk aversion? Risk aversion sendiri itu adalah kecenderungan ya seseorang itu selalu menghindari risiko. Jadi seseorang ini pengennya sesuatu yang aman-aman aja ya, sesuatu yang pasti-pasti aja. Oke, itu adalah risk aversion. Nah, kalau di sini ya dijelaskan ini dari InvestP, di mana loss aversion ini secara definisi ya kita menghindari ya kerugian sehingga pasti decision making ini nggak optimal. Kalau risk aversion ya ini jelas ya decision making ini nggak optimal tapi kecenderungannya ya ini yang dihindari itu adalah risiko. Lalu apa yang menyebabkan ya loss aversion ini? Karena memang manusia ini dasarnya sukanya ini nggak mau rugi, selalu pengennya bertahan, nggak mau kehilangan. Dan ini pun sudah ada ya sejak manusia zaman dulu. Kita memang didesain ya tubuh kita itu untuk bertahan, untuk mempertahankan diri, mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Sehingga ketika sesuatu yang kita miliki ini mengalami penurunan ya, atau kita memperoleh ya, penurunan ya, atas kekayaan kita miliki, kita cenderung lebih defensif ya. Dan kita akan ya, cenderung lebih panik ya supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah kemudian ya biasanya loss aversion ini terjadi karena kerugian-kerugian ya di masa lalu ini membuat kita ya takut. Misalkan kita trading ya di instrumen yang sangat berisiko seperti kripto. Tahun lalu saya loss besar misalkan. Oke, tahun ini ya jelas saya akan menghindari loss tersebut. Saya udah trauma karena sebelumnya ini pernah loss besar. Tahun lalu pernah loss besar. Dan ada beberapa cara ya supaya bisa lepas ya di bias ini ya. Pertama ya kita buat rencana yang terstruktur. Kita buat game plan yang matang, kita buat metode yang tepat, kita buat pendekatan yang tepat. Oke, game plan-nya sangat matang. Dan kemudian ya kita evaluasi kesalahan di masa lalu supaya apa? Kesalahan ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan terakhir ya kita bisa buat strategi yang matang dan ketika strategi tersebut berhasil kita backtest terus dan kita implementasikan terus supaya ya kita memiliki ya the winning way, the winning method untuk bisa mengarungi market ini dengan optimal. Oke, ya itu adalah beberapa bias ya yang bisa teman-teman hindari. Crypto Money Psychology ini akan ada banyak ya beberapa seasonnya, beberapa modul-modul lain, tapi untuk sekarang ini enough di 7. Sampai berjumpa di Crypto Money Psychology ya bagian selanjutnya.